Alkisah. Pada zaman dahulu di tanah Parayangan dipimpin oleh seorang raja dan ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas, tapi sayangnya dia sangat manja. Di suatu pagi pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi, aku mas mengambilnya. Aku bersumpah siapapun dia yang mengambilnya, jika dia lelaki akan dijadikan suami, jika dia perempuan akan dijadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah diucapkan, datanglah seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Ini milikmu tuan putri. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa manusia, tapi memiliki kekuatan seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Lalu masa pertumbuhannya Sang Kuryang selalu ditemani oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang diketahui hanya sebagai anjing yang setia menemaninya, bukan sebagai ayah kandungnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya, Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ada apa bunda? Nah bunda akan mengadakan pesta, pergilah berburu bersama si Tumang. Baik bunda. Tinggallah Sang Kuryang di sebuah hutan. Kemana lagi aku mencari hewan buruan dari pagi sampai siang aku tidak apa. Aku tidak ingin mengecewakan bunda, aku tidak ingin pulang tidak mau apa-apa. Cepat ke situ mengambil buru. Nah, Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat, kemudian mati. Tibalah Sang Kuryang di rumah. Sang Kuryang nah, kayak gini. kemudian Sang Kuryang menyerahkan daging Tumang ke ibunya. Ini hasil buruanku bunda. Terima kasih nak, bunda gembira kamu pandai sekali berburu. Setelah menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat pesta telah usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana ya si Tumang? Dari kemarin aku tak melihatnya. Coba aku tanya Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ada apa bunda? Di mana si Tumang? Dari kemarin dia ada bersamamu. Ah, siapa yang membunuh si Tumang? Memang semuanya itu terpaksa karena aku arahkan kepada si Tumang. Udah tuh. Jadi daging yang kemarin kamu kasih bunda itu adalah daging Tumang. Betul bunda. Jahat, anak tak tahu diri kamu ya. Kenapa bunda marah padaku? Begitu marahnya bunda padaku, aku sangat kecewa pada bunda. Baiklah kalau bunda marah padaku, akan pergi dari sini. Sang Kuryang, kembalilah nak. Bunda sangat menyesal telah memarahimu dan mengatakan kamu sebagai pembunuh. Kembalilah nak. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang Kuryang telah pergi meninggalkan ibundanya. Dayang Sumbi berdoa kepada para dewa agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya pun didengar para dewa penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Nah, siapa wanita cantik itu? Aku terpesona saja, aku ingin melamarkan menjadi istriku. Siapa lelaki yang ada di ujung sana? Aku terpesona sekali melihatnya. Aku ingin menjadi istrimu jika dia melamarku. Cantik sekali kamu, aku ingin memintamu sebagai istriku. Maukah kamu? Ingin menjadi istrimu. Kamu tampan sekali. Pada suatu Sang Kuryang meminta pamit untuk berburu. Ia meminta tolong ke Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Kosong datang. Ya udah. Bunda, aku ingin berburu, tolong rapikan ikat kepalaku. Iya Kanda. Nah, dah. Dayang Sumbi terkejut sambil memerhatikan luka Sang Kuryang dan memperhatikan wajahnya, kemudian ketakutan. Kanda, bekas luka apa yang ada di kepalamu? Dayang Sumbi berbicara dalam hati, jadi dia anakku Sang Kuryang yang dulu merantau entah kembali di hadapanku. Dan ternyata wajahnya pun mirip seperti anakku Sang Kuryang. Duh, gimana nih pemuda tampan yang akan
menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagalkan proses peminang nanti. Baiklah, aku sudah selesai biarnya aku berangkat dulu ya bunda. Hati-hati ya Kanda. Dayang Sumbi menjadi bingung. Duh, gimana ini aku harus mengagalkan keinginan Sang Kuryang. Sepulang Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Ada apa bunda? Nah, luka yang ada di kepalamu adalah Bunda yang melukai. Bunda menyesal telah melukaimu. Bunda sendiri telah meninggalkanmu. Jadi batalkan keinginanmu untuk melamar. Jak, kau hanya bohong, kau hanya mengada-ngada. Jak, kau hanya bohong, kau hanya mengada-ngada. Aku tidak percaya kau hanya bohong. Dengarkan nak, Bunda tak lagi mengada-ngada. Luka yang ada di kepalamu Bunda yang melukai. Jadi batalkan keinginanmu untuk menikahiku. Aku tidak peduli ke siapa. Aku akan tetap melamarmu karena aku mencintaimu. Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Berpikir, bagaimana caranya supaya pernikahannya gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Dia memutuskan untuk mengajukan keinginan yang mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Ia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku, apakah kau tetap ingin melamarku? Tentu saja, karena aku mencintai. Jika kau ingin tetap menikahiku, akan kuberi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya buatlah bendungan di Sungai Citarum dan satu perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Baiklah, kalau itu syaratnya akan aku penuhi. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang ada didapat dari ayahnya dan memanggil jin untuk membantunya dengan lumpur dan tanah. Mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Gimana ini? Bendungan yang di sungai sudah hampir jadi. Aku harus mengagalkannya dan mempercepat pagi hari. Wahai ibu-ibu, pagi sudah menyingsing, bangunlah. Setelah membangun, warga kemudian meminta bantuan masyarakat agar menggelar sutra berwarna merah yang di sebelah timur untuk membangun ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Ayam jantan sudah mulai berkokok, awan-awan sudah mulai kelihatan. Ini pasti ulah Dayang Sumbi, kukutuk kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengukut Dayang Sumbi dan merusak bendungan yang dia buat sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang menendang kapalnya sendiri yang hampir jadi, hingga kapal ini dalam keadaan terbalik yang terbentuk gunung Tangkuban, perahu atau yang sering disebut juga perahu yang melengkung. Tamat.